di Serie A sendiri Juve juga punya kans gitu kan, karena kita lihat Milan bisa mengalahkan Inter, Napoli bisa ngalahin Inter, bahkan bisa nahan imbang di Meazza. Satu-satunya serinya Inter itu lawan Napoli di Meazza kan kalau nggak salah. Jadi menurut gue ini Juve juga punya kans minimal untuk ngimbangin dulu, bisa imbang di Meazza. Gue setuju tadi apa yang disampaikan sama Mas Gita tadi. Mau coba meng-highlight bahwa kekalahan Inter 4-3 yang di Giornata 3 itu gue nggak begitu nganggep bahwa itu Inter gitu, karena memang Inter yang habis hancur lebur di final UCL kan, 5-0, kelelahan di di World Cup ya, dengan segala babak beluran itu. Juventini, tarik nafas dulu karena kita udah sampai di titik paling krusial musim ini. Pekan ke-25 dan Derby d'Italia. Kita bakal main tandang ke Giuseppe Meazza melawan Inter. Karena istilahnya aja itu historis banget ya. Artinya laga ini bukan lagi cuma cari poin ya. Ini soal harga diri Juventus, soal momentum, dan soal pembuktian arah kita. Kita tahu lah ya, Inter datang dengan status ya saat ini sih paling mapan ya, timnya lagi di atas angin gitu ya, strukturnya stabil, 5 kali menang beruntun, ya vibes-nya memang lagi di atas gitu ya. Nah sementara Juventus kita tahu tim kita lagi masih terus membangun gitu ya, masih nyari bentuk yang terbaik gitu ya, best practice dari pelatih kita. Tapi ada satu hukum yang alam yang nggak pernah berubah, dimana kalau udah ketemu rival, level motivasi Juventus biasanya tuh otomatis unlock ke mode dewa gitu ya, termotivasi. Selamat datang di Suara Juventini bareng aku Sekar Nasli, dan hari ini spesial banget karena kita bakal head to head langsung sama Interisti. Di sini ada siapa ya? Langsung aku sapa dulu kali ya. Ada Mas Anggara Gita. Halo Mas. Halo, Kak Sekar, apa kabar? Boleh ini kita suatu kehormatan gitu ya, mendapatkan kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Interisti juga. Dan tentunya aku ditemani juga dengan pundit andalan kita Mas Paundra. Halo Mas Paundra. Halo, selamat datang Mas Gita di channel kami. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan akun Juve terbesar ya di YouTube ya. Amin, amin. Juventini Amin. terbesar ya. Thank you Mas Gita udah gabung bareng kita di sini ngobrol-ngobrol, meskipun suasananya nih rivalitas ya udah, dan historinya udah panjang, kita tetap santai aja gitu ya, asik aja ngobrolnya. Oke, kita langsung masuk ke sesi kita pertama, ke materi kita pertama, yaitu The Curse of Big Match. Kita langsung ke poin panasnya, dan yang tadi udah aku jelasin juga. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya komentar untuk teman-teman Suara Juventini maupun Interisti gitu ya. Aduh, gue kena marah nih kayaknya. Gimana reviewnya tentang permainannya laga-laga nanti antara Juventus dan Inter, dan juga pastinya join membership kita untuk bisa join bareng kita di sini ngobrol-ngobrol bareng pundit-pundit, dan tentunya join membership dengan scan QR code juga, support kita supaya Suara Juventini tetap eksis. Kita langsung bahas ke pembahasan pertama, yaitu selama ini kemarin kita pernah menang 4-3 di kandang ya, antara Juventus dan Inter. Laganya gila, open play, serang-serangan. Nah, tapi yang perlu kita ketahui juga adalah Inter ternyata punya penyakit musim ini, yaitu ya, maaf banget nih Mas Gita, karena Ya, ketemu tim gede kayak Milan, Napoli, Arsenal, sama Liverpool, mereka justru bisa ya, dikatakan ya. gagal banget, kalah 3 kali ya, seri sekali, dan nggak pernah menang ternyata nih kondisinya. Jadi sebenarnya Inter ini dominan kalau lawan tim kecil doang atau gimana nih Mas Gita? Ya, sepakat sih bahwa bahwa musim ini Inter memang mungkin lebih kepada Cifu ya. Cifu kacrut banget ya lawan tim-tim besar. Belum pernah menang ya. Mungkin kita bisa bilang Atlanta sebagai tim besar karena saat itu ketika lagi lawan Atlanta, Atlanta waktu itu lagi bagus-bagusnya ya. Atlanta, sorry. Waktu itu lawan Roma, Inter menang dan Roma saat itu lagi bagus-bagusnya. Sekarang sih udah agak turun jauh dibandingin di awal musim. Selebihnya
Inter jeblok. Waktu itu ketemu Juve giornata berapa ya, Pondra ya? Juara 3 kalau nggak salah, baru 3 Nah, kok. itu dia Masih masih awal-awal awal musim banget. banget. Ya, gue mau beralasan bahwa Inter dalam mode adaptasi, tapi Juve juga adaptasi dengan Tudornya saat itu. Oh iya, sama Igor. Ya, masih sama-sama adaptasi, tapi memang gue coba meng-highlight bahwa kekalahan Inter 4-3 yang di Giornata 3 itu gue Mhm. nggak begitu menganggap bahwa itu Inter gitu, karena memang Inter yang habis hancur lebur di final UCL kan, 5-0 kelelahan di apa namanya di World Cup ya, dengan segala babak beluran itu gue menganggap bahwa Cifu baru benar-benar menunjukkan kemampuannya ya Hmm. di paruh musim ya. Maksudnya udah di Desember Inter baru menemukan formula terbaiknya, walaupun lagi-lagi ketemu Arsenal Liverpool juga Inter ternyata jeblok-jeblok juga. Dan gua rasa penyakit Inter ternyata bukan klub besar. Kayaknya penyakitnya Cifu dan Inter itu lebih kepada laga krusial ya. Karena waktu Hmm. lawan Bolonya di Super Copa semifinal itu Inter juga jelek banget mainnya. Dan Bolonya itu tim yang lagi jelek banget di 10 Iya, iya, iya. pertandingan terakhir Serie A kan nggak pernah Hmm. menang kan, lagi jelek banget nih. Hmm, Bolonya hmm. yang dihadapi Inter di semifinal Super Coppa tuh bukan Bolonya yang seperti Italiano yang kita kenal, lagi jelek banget, dan ternyata Inter juga kalah-kalah juga. Jadi Hmm. betul bahwa Inter jelek lawan tim besar, tapi kayaknya gue melihat bahwa ini lawan laga krusial. Nah, derby di Italia nanti gue menganggap ini ya melawan tim besar sekaligus laga krusial ya, karena Inter kira mendapatkan ujian, lagi dapat momentum menang berturut-turut. Kalau sampai menang ya gue rasa sih cukup pede Inter bisa pegang Kapolista Uh. agak panjang untuk beberapa giornata ke depan. Tapi kalau sampai kalah, gue rasa ini efeknya bisa sampai ke Derby della Madonnina di akhir apa di awal Maret ya, karena habis ini kan Inter padat, ntar ketemu Hmm. Milan, gue rasa ini efeknya bisa bisa terlalu panjang nih. Makanya ini gue melihat bahwa sebetulnya ya gue sebagai fans tentu berharap bahwa Inter akhirnya memutus kutukan apa namanya tidak pernah menang di big match ini di partai lawan Juve ya, menjadi tim besar pertama yang dikalahkan Inter. Tapi gue melihat kayaknya Hmm. seri udah lumayan. Terutama Inter lini tengahnya lagi jelek banget loh sekarang. Iya. Berarti Karena Barella Barella Calhanoglu cedera ya. cedera, ya. Calhanoglu udah 2 bulan nggak main, dua hmm. bulan ya nggak main 2 bulan. Barella di 4 pertandingan terakhir juga udah nggak main dan nggak rasanya nggak akan jadi starter. Nah, Hmm. Inter, ini kita udah bicara soal teknis pertandingan belum Belum, atau belum ya? belum Belum, dong. oke. Jadi kita masih pembukaan dulu nih Mas. Gimana ngelawan Juventus? Berarti tadi imbang udah cukup ya kalau untuk Mas Gita yang lawan Juventus nanti. Sebetulnya imbang ataupun kalah itu adalah sebuah apa hal jelek ya. Artinya momentum itu hilang kalau menurut gua. Ya Oke. tapi gue berharap sih, gue melihat ada kans menang lebih besar Hmm. dibandingkan Giornata 3 itu kalau gue menurut gue. Kans Oh, menangnya walaupun jelek tapi kans untuk menangnya lebih besar dibandingkan Giornata 3 yang lalu. oke. Berarti Hmm. cukup pede ini kalau dari Mas Gita. Nah, dari Mas Panda nih, mewakili Juventini, gimana Mas? Dari tren buruk Inter lawan tim besar, bisa jadi barometer kalau Juve yang mentalitasnya jelas juga termasuk tim besar ya, bakal bisa nyuri poin kah kayak Milan atau Liverpool, atau jangan-jangan Inter bakal jadiin laga ini momen buat break the course lagi gitu. Silakan Mas Paundra. Iya, Inter kan lagi konsisten banget ya sebenarnya di musim ini ya. Hmm. Meskipun kita lihat trennya Inter kalah sebenarnya udah cukup banyak, udah 4 kali kan sebenarnya. Juve juga sama, kalah 4 kali Ya. juga. Cuma Sementara untuk Juve Scudetto minimum maksimum kalah berapa kali biasanya Pondra? empat kali biasanya. 5 udah nggak bisa Lima, ya lima udah biasanya nggak kan? bisa biasanya. Ya. Tapi Berarti ada yang bisa anomali memutus tuh. Scudetto Inter ini Juve ya berarti ya. Iya, Oke. biasanya tergantung tim-tim lain, Mas. Hmm. Iya, jadi kalau misalnya udah 4 kali, sebenarnya sama Juve juga udah kalah 4 kali. Cuman yang jadi masalah, Inter serinya cuma sekali. Juve serinya Hmm. 7 kali. Jadi Inter tuh meskipun habis kalah dia bisa langsung bangkit, menang terus kan, Ya, dalam beberapa pertandingan terakhir pun menang terus nih. Gua awalnya juga agak skeptis sama si Master Kifu nih ya. hmm. Awalnya kayaknya lawan Udinese kalah, lawan Juve kalah, tapi habis itu dia bisa langsung dar menang. Ya Hmm. kalau di Liga Champion ya mungkin ini masalah perbedaan level aja ya, perbedaan level sepak bola Italia dengan Spanyol, dengan Inggris, Arsenal, Ya. Liverpool, jelas
levelnya berbeda gitu ya, pasti satu level di atas sepak bola Italia. Nah, tapi di Serie A sendiri Juve juga punya kans gitu kan, karena kita lihat Milan bisa mengalahkan Inter, Napoli bisa ngalahin Inter, bahkan bisa nahan imbang di Meazza. Satu-satunya serinya Inter itu lawan Napoli di Meazza kan kalau nggak salah. Jadi menurut gue ini Juve juga punya kans minimal untuk ngimbangin dulu, bisa bisa imbang di Meazza. Gue setuju tadi apa yang disampaikan sama Mas Gita tadi. Secara kans, secara apa kita melihat kekuatan tim saat ini Inter masih lebih unggul apalagi bermain di Meazza. Inter kalau udah main di Meazza kan gila juga gitu kan. Juve bisa bisa banyak kedodoran juga. Tapi kondisinya sendiri Juve juga lagi struggle kan, dipegang Spalletti ini memang ada kenaikan, ada progres, ada kenaikan cara bermain juga, tapi gak konsisten gitu ya. Abis menang terus seri menang kalah gitu. Nah kemarin abis kalah lawan Atalanta, mau lawan Lazio kesulitan menang di seri di ujung laga dan sekarang harus ketemu Inter lagi. Ini artinya memang cukup berat buat buat Juve sorry ya untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Ya menurut gue hasil seri aja sebenarnya udah yang paling realistis buat Juventus gitu. Ya mudah-mudahan sih Juve bisa mengikuti jejak AC Milan, Napoli dan juga apa Liverpool, Arsenal ya. Karena Juve sendiri kan juga salah satu tim yang mengalahkan Inter juga, salah satu tim besar di pertemuan pertama. Mudah-mudahan paling nggak kita bisa menahan imbang Inter di Meazza. Gue pikir lo bakal optimis loh. Karena kalau gue jadi Juventus ini gue optimis sih. Melihat ada Yildiz sudah main lagi kan. Maksudnya Yildiz sudah main lagi dan Inter tuh selalu kesulitan menghadapi tim dengan winger-winger gesit. Inter lebih suka penyerang model Haaland, Vlahovic gitu kan selama ini. Ya. Lebih suka Højlund gitu. Tapi kalau ngadapin Conceição, Yildiz tuh kayak capek banget. Tambah lagi Dumfries cedera gitu kan. Oh Dumfries nggak main ya? Dumfries sudah cedera 5 bulan bro sampai awal Maret. Inter udah tanpa Oh Dumfries. belum balik ya Dumfries ya. Iya, terus sebelah kirinya Di Marco on fire. Di Marco lagi mantap tuh. Nggak pernah istirahat. Jadi defense-nya dia digendong sama center back kiri yang mana Bastoni juga bukan back yang kuat secara bertahan, dia lebih offensive contribution-nya yang diapresiasi oleh orang-orang kan, bukan defense-nya. Jadi maka di konten gue terakhir juga gue bilang waktu lawan Sassuolo ada winger mereka Berardi Llorente aja Inter habis-habisan loh. Itu caw gitu. Jadi apalagi lawan Yildiz Conceição, gue berhadap Yildiz Conceição tiba-tiba off form atau cedera aja sebetulnya. Kalau mereka main, wah gawat sih. Mungkin Mas Founder bukan gak optimis, tapi kita juga kalau melihat ke data ya memang berdasarkan data nih Inter emang lebih di atas dari Juventus nih Mas Gita. Kita mungkin lanjut ke pembahasan data ya. Jadi musim ini Inter cukup predator banget ya karena dia menghasilkan 57 gol, terus paling subur kita tahu di Serie A, sedangkan Juventus di posisi kedua dengan 41 gol. Nah, logikanya ini bakal jadi laga banjir gol lagi kah kayak leg pertama gitu ya. Nah, tapi yang ngeri juga adalah Inter ini overperform XG mereka juga ya. XG cuma 48 tapi golnya 57. Nah, artinya Inter klinis banget dan dapat setengah peluang aja tuh bisa jadi gol kalau berdasarkan data. Jadi memang efisien parah nih. Kalau Mas Founder nih melihat Inter yang seefektif ini kalau berdasarkan data, menurut Mas Founder apa yang harus disiapin Juventus? Apakah kita harus layanin dengan main terbuka gitu ya, open play biar adu pukul gitu ya? Atau justru kita harus main lebih pragmatis aja? Parkir dikit buat ngeredam sisi predatornya Inter gitu. Gimana Mas Founder? Nah, ini sekaligus tadi gue menjawab pernyataan Bro Gita tadi ya. Kalau lo bilang, gue kalau jadi Juventus ini harusnya gue optimis. Nah, ini yang menjadi masalah di saat ini ya. Spalletti itu baru aja mengubah taktik. Dalam 2 pertandingan terakhir itu lawan Atalanta dan juga lawan Lazio kemarin, Spalletti ganti jadi 4-2-3-1, pakai 4 back. Nah, sebelumnya 3-4-2-1. Udah cukup pakem tuh 3-4-2-1 terus. Nerusin Tudor soalnya. Nerusin Tudor, betul. Udah cukup pakem. Nah, ketika lawan Atalanta kemarin ganti jadi 4 back. Akhirnya kebobolan 3-0-3. Lawan Lazio gitu lagi, kebobolan 2. Artinya dalam 2 pertandingan kebobolan 5. Nah, gua pesimis kalau Juve bisa Spalletti ngotot untuk kembali memainkan 4-2-3-1 dengan formasi 4 back-nya. Ini kayaknya bakal berat. Karena apa? Karena Juve akan mengalami kesulitan dalam masa transisi. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir di lawan Atalanta dan Lazio itu Juve kebobolan 5 itu karena
eh, kesalahan dari apa namanya transisi ya, ketika build up serangan gagal kemudian langsung di counter kebobolan. Nah, 5 gol tuh terjadi seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya bahaya kalau sampai Juve memainkan hal yang sama, apalagi sekarang lawan Inter. Beda nih kan kelasnya daripada Atalanta, daripada Lazio. Inter sudah jauh, kelasnya udah final Liga Champion gitu kan. Habis apalagi dengan kondisi lebih klinis kayak tadi nih, Lautaro, Thuram, Di Marco. Jadi kalau memainkan sepak bola yang lebih terbuka, menurut gua akan berat. Jadi lebih baik Juve memainkan kembali aja ke pola 3-4-2-1, memainkan sepak bola yang seperti biasanya, solid di tengah ya, dengan menumpuk gelandang diperbanyak di 4-2 3-4-2-1 itu kan berarti ada 6 pemain di tengah kan sebenarnya. Ditambah 3 back tengah itu kan cukup cukup padat untuk bisa menghalau serangan-serangan balik gitu kan. Jadi masa transisinya tuh lebih smooth gitu ketimbang pakai 4 back. Nah, akhirnya ketika terjadi kesalahan di tengah, wah ancur-ancuran kemarin Juventus itu kebobolan 5 gol. Nah, itu yang menurut gue Juve harus bisa, Spalletti ya terutama, bisa mengembalikan ke pola semula, ke pola yang biasanya, dan memainkan sepak bola yang ya yang biasanya aja gitu ya, dengan memainkan sepak bola yang solid, compact di tengah, lebih tertutup, jangan biarkan banyak pemain Inter memegang bola, banyak memberikan pressing. Nah, ini kan juga sebenarnya terjadi di pertemuan yang pertama kan. Cuman enaknya Internya agak sedikit terbuka waktu di pertemuan pertama. Jadi akhirnya banyak banyak gol gitu. Ya kan sampai 4-3 kita bisa bisa alhamdulillahnya di menit akhir ngeluarin tembakan dari jarak jauh tuh Aziz kan. Ya mungkin itu dulu. Kemana itu si pemain itu? Masih ada nggak sih? Masih Aziz masih ada. Cuman emang cadangan statusnya. Gitu. Tapi bro, gue nanya deh bro. Spalletti mainin 4 back karena ada yang cedera atau dia menurut lo dia udah merasa ini saatnya mainin formasi dia? Yang kedua, kalau cedera nggak ada masalah berarti cedera. Dia merasa ini udah cukup nih. Iya, gue mencoba nih. Okay. Waktu lawan Atalanta lebih parah bro, dia pakai 4 back, semuanya back tengah, nggak ada wing backnya. Jadi center back 4-4 itu center back tuh. Cambiaso dinaikin, jadi winger. Jadi 4 back itu Kelly, Bremer, Gatti, Kalulu. Jadi semuanya center back tuh dijadiin 4 back. Gitu, makanya ancur-ancuran. Kemarin lawan Lazio gitu lagi, dicoba 4 back lagi. Nah, kebobolan 2. Jadi menurut lo belum saatnya menggunakan formasinya Spalletti ya? Menurut gue belum saatnya, apalagi kalau kita lihat trennya Inter itu kesulitan ngelawan, correct me if I'm wrong ya, kesulitan lawan formasi 3 back. Jadi lawan Milan, lawan Napoli itu mereka memainkan pola 3-5-2 kan. Udinese juga bisa ngalahin Inter juga kalau nggak salah pakai 3 back. Juve waktu di pertemuan pertama juga pakai 3 back. Artinya kalau melihat data ya Inter cukup kesulitan sebenarnya kalau melawan tim-tim yang pakai 3 back gitu. Jadi why not kalau Juve menggunakan pola yang sama. Kalau mau pakai caranya Liverpool ya mereka memang sudah pakai 4 back ya, sudah biasa. Liverpool, Arsenal memang biasa pakai 4-3-3 atau 4-4-2. Tapi kalau Juve ini kan masa transisi nih, dari kemarin udah pakai 3-4-2-1 terus lo berubah jadi 4-2-3-1 gitu. Iya. Jadi agak riskan aja kalau menurut gua, kecuali emang Spalletti mau coba ambil risiko yang gokil banget ya. Oke, mungkin kalau dari Mas Andre memang ada kecenderungan itu ya Mas, ketakutan atas perubahan yang sangat dinamis ini ya oleh pelatih kita ya. Nah, kalau untuk Mas Gita nih Mas, aku mau bahas soal gol-gol kaget atau unexpected goal yang biasa dibuat Juventus ya. Kita tahu bahwa itu sering banget mecah kebuntuan lewat lini kedua, entah itu tembakan dari luar kotak atau gelandang yang overlap. Nah, Inter kan sempat kecolongan tuh ya gara-gara skema ini di pertemuan pertama kemarin. Nah, pertanyaannya nih buat Mas Gita, back-back Inter udah siap belum ngecover area itu? Atau apa nih antisipasi Inter untuk meredam lini keduanya Juventus? Oke, tapi yang pertama gue agak ingin mengomentari tadi Kaskar menyebutkan expected goal Inter sebagai tim yang klinis ya. Gue nggak baca datanya sih bahwa Inter ternyata seklinis itu menurut data. Tapi sebagai orang yang nonton Inter setiap hari panjang Inter kelas 6 SD dan gue melihat di tahun season ini dia, kalau dari sisi gue sih gue nggak sepakat dengan Kaskar ya bahwa XG-nya Inter bagus. Tapi ya semoga itu nggak kejadian di partai besar ya, karena kayaknya kalau di big match gini peluang ya nggak tahu ya, Inter Juve beberapa pertandingan terakhir emang banyak banget peluang kan, kita buang-buang peluang, banyak gol gitu. Tapi kayaknya Spalletti akan lebih mature lah nih ngelawan anak bawang kayak Cifu, mungkin pertahanan lebih solid dan gue berharap ya Inter nggak banyak buang peluang. Dan di Gregorio gue berharap main jelek sih. Gimana di Gregorio musim ini gimana? Bagus? Nggak sebagus musim lalu.
Hmm. Nggak sebagus musim lalu. Musim lalu bagus. Musim ini dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak sih. Ya, tapi tadi dari Kak Sekar tadi, bagaimana lini kedua tadi kan itu ya pertanyaan Ya utamanya. benar Mas, Ya, menghadapi gue ini. nggak melihat kebobolan Inter dari Juve waktu itu sebagai sebuah tren atau indikator Inter jelek nih menghadapi lini kedua. Gue nggak tahu bahwa apa memang itu senjatanya Juve ya. Gol-gol dari lini kedua. Ya karena kita strikernya pada bapuk semua bro. Nggak punya Banyak target banyak man. lini kedua tuh lini Lagi kedua nyari. masuk ke kotak penalti Iya atau yang McKennie tahu-tahu nyundul. McKennie, Yildiz, McKennie Toto nyundul. Tahu-tahu Kalulu masuk gitu kan. Turam, Hmm, Toto masuk. Jadi emang striker kita emang bapuk banget sih Jonathan David sama Openda nih bukan target man, bukan striker-striker kayak Haaland, Hmm. Turam yang klinikal gitu. kalau dengan asumsi trio center back Inter fokus menjaga lini depannya Juve ya, maksudnya penyerang tengah dengan dua wingernya, lalu Juve mengandalkan gelandang, mungkin itu bisa jadi senjata andalannya Juve dan kelemahannya Inter karena gelandang Inter yang ada sekarang, gua menduga Barella Calhanoglu nggak akan main 90 menit dan gue melihat Barella Calhanoglu adalah dua gelandang Inter yang punya defensive action paling bagus. Hmm. Tapi dua pemain ini justru yang lagi nggak fit 100% kan. Rasanya bakal ganti-gantian 45 menit first half, 45 menit second half. Nah, trio gelandang lainnya Mkhitaryan, Zielinski, Susic atau siapapun yang dimainkan defense-nya jelek. Mungkin Hmm. itu justru memang bisa jadi pembeda sih. Mereka bagus di nyerang tapi defense-nya nggak begitu bagus. Dan gue Hmm. nggak tahu ada persiapan apa ya. Kayaknya justru memang itu yang harus diantisipasi Inter sih. Oke, ini kita masih selanjutnya masih bicara soal data lagi nih Mas Gita. Ya, Suka nggak suka memang kalau Sora Juventini emang sering sering banget bahas based on data gitu ya. hmm, Dan kita ya, diskusikan di sini gitu. Nah, kita bedah soal sequence-nya nih. Jadi menurut Opta, sport analis platform gitu ya Mas. Jadi ya. Inter ini kan rajanya build up ya musim ini. Ada 105 sequence yang serangan panjang tapi rapi banget sampai ke kotak penalti. Nah, tapi jangan salah juga ya, Juventus juga nggak jelek-jelek banget ya. Kita punya 92 sequence. Nah, jadi ini kemungkinan besar di minggu nanti jadi duel dua tim yang sama-sama nggak suka asal tendang gitu ya. Sama-sama punya gitu. Kalau dari Mas Paundra nih Mas, Inter punya 105 sequence, kemudian kita 92 di Derby d'Italia ini, cara meredam build up Inter yang udah mateng itu gimana ya? Dan buat Juventus sendiri, mending kita sabar nyusun serangan kayak biasa, walaupun ya kita tadi disebutin Mas Paundra, striker kita lagi nggak bagus-bagus banget gitu ya, atau ubah cara main jadi lebih direct aja. Silakan Mas Paundra. Ya, kalau ditanya seperti itu sudah pasti gue pengennya tuh Juve bermain seperti biasa aja udah, jangan terlalu banyak apa namanya perubahan pola, perubahan taktik. Pakai yang seperti sudah biasanya Juve Juve gunakan. Pemain-pemainnya kan juga sudah mulai ada chemistry yang dibangun nih. Nah, kalau sampai nanti bongkar pasang lagi, kita tahu lini keduanya Juve nih, maksudnya lini cadangannya, ini kadang suka nggak klop dengan pemain-pemain yang sudah ada seperti Thuram, Cambiaso. Nanti tiba-tiba pemain cadangan masuk, jadi bikin itu nggak klop. Nah, jadi kembalikan saja ke pola seperti awal, susunan pemain juga susunan pemain yang biasanya, yang sudah biasa bermain, sehingga chemistry-nya sudah terbangun. Nah, disitulah kita bisa memaksimalkan itu. Nah, kalau masalah perubahan perubahan permainan itu sebenarnya kan tergantung dari internya juga. Kan pasti Spalletti sudah mempelajari kan, Inter ini Kifu dan internya ini kelemahannya di mana, pasti sudah mempelajari. Nah, maksud gue kita, Spalletti harus bisa membaca perubahan pola yang terjadi. Kalau misalnya kemarin lawan Atalanta itu kan biasanya Atalanta tuh bermain high press, ball possession, tiba-tiba ganti formasi, ganti pola, dia main direct pass gitu kan, dia main umpan-umpan panjang. Nah, Spalletti di sini nggak pandai dalam membaca situasi itu, akhirnya jadi kalah. Nah, jangan sampai hal itu terulang lagi ketika Inter yang mungkin biasanya bermain ball possession, bermain wing, melebar, nah tiba-tiba mengubah cara bermainnya. Nah, akhirnya Spalletti jadi gagap lagi dengan kondisi perubahan itu. Itu yang sebenarnya harus diantisipasi oleh Juventus tentang perubahan permainan dari lawan. Kalau dari segi Juve sendiri sih, ya Juve bermain seperti pada biasanya aja, bermain compact di tengah, seperti yang tadi udah gue sampein gitu ya. Manfaatkan gelandang ini kan semua kita lagi dalam kondisi fit gitu. Jadi berbeda dengan Inter kan. Inter
gelandangnya dua lagi nggak main nih, Barella sama Çalhanoğlu, meskipun katanya udah mulai pulih, tapi mungkin bisa nggak 90 menit. Tadi Bro Gita udah sampein. Jadi ini kan sebenarnya ada keunggulan dari segi susunan pemain. Juve ini lagi dalam kondisi fit sebetulnya. Jadi Spalletti bisa memanfaatkan para pemain Juventus ini yang dalam kondisi fit, hampir tidak ada yang cedera kecuali Vlahovic mungkin ya. Ya udah, maksimalkan aja gitu dengan kondisi yang ada gitu sih. Vlahovic cedera bro, main nggak tapi? Vlahovic cedera udah lama, udah 3 bulan. Oh gitu, main nggak? Tapi dia nggak main berarti ya? Enggak, masih Jonathan belum David bisa. sama siapa striker? Openda, Openda juga bukan striker murni. Lagi nyari ya Mas. Iya, masih nyari, makanya kemarin nggak dapet tuh di musim Nggak dapet. dingin. Oke, kalau buat Mas Gita nih Mas, kan Juve juga berdasarkan Opta, pressingnya kan lumayan tinggi gitu ya musim ini. Sementara Inter nyaman banget bangun serangan dari bawah. Nah, Mas Gita takut nggak nih kalau pressing Juve itu nanti bakal mecah konsentrasi build up-nya Inter dan bikin error di belakang? Gimana Mas Gita? Oke. Tadi gue jelaskan pakai bahasa bayi dong. Kalau sequence itu apa sih maksudnya? Jadi Build kayak up, beberapa kali build up-nya gitu bro. Jadi kalau 105 kali misalnya Inter ngebangun ada 10 passing tuh ya. Jadi kalau sequence dihitung satu build up sequence tuh bisa sampai 10 kali passing dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sampai ke final third bisa hasil shooting. Dalam data Opta tadi Inter paling banyak bro. Inter apa? Inter paling banyak. Inter paling banyak dan berarti build up-nya paling 105 gol dari build up. bukan 105 gol, 105 yang berhasil sampai ke depan, sampai menghasilkan satu sebuah shooting. Oke. Itu berarti build up-nya dianggap berhasil. Nah, Juventus itu di posisi kedua. Inter pertama di Serie A 105, Juve 92. Jadi dan jumlah golnya pun Inter 57, Juve 41. Jadi sebenarnya dua-duanya tim yang produktif nih dalam membangun build up dan juga jumlah produktivitas gol. Oke. Nah, tadi kalau berdasarkan data itu gue ingin bercerita juga, mungkin udah menjadi rahasia umum di banyak ulasan ya, bahwa build up-nya Cifu berbeda dengan build up-nya Inzaghi ya. Cifu itu sedari awal mau gak bertele-tele build up-nya, maunya 3-4 sentuhan sampai kotak penalti. Beda sama Inzaghi yang balik lagi ke belakang, pancing lagi. Nah, Cifu enggak. Cifu vertikal, gerusa-gerusu, tergesa-gesa, pokoknya pinginnya gitu. Nah, dulu pemain Inter belum terbiasa, maunya santai, nunggu winger masuk. Nah, sekarang enggak, banyak yang kayak gitu. Kelebihannya adalah ya nggak buang-buang waktu aja, maksudnya sampai kotak penalti cepat bikin peluang, makanya peluangnya banyak gitu. Tapi di satu sisi kelemahannya adalah betul bahwa kalau bolanya kerebut di tengah, karena jadi potensi bola kelepasnya tuh tinggi banget. First touch jelek, bola hilang sampai 3-4 kaki gitu, 3-4 langkah gitu. Itu bisa jadi apa namanya? Keuntungan Juve, seperti yang Kak Sekari itu bilang ya, bahwa bisa nggak ini menjadi potensi hal-hal buruk bagi Inter? Bisa aja, tapi menurut gua justru Inter lebih kesulitan menghadapi lawan yang low block sih selama ini, karena Inter kekurangan pemain kreatif. Jadi seringkali apa namanya, tim-tim yang bermain high pressing tinggi dan kenceng ini memang sulit, tapi ya memang Inter justru lebih suka kalau menurut gua, karena mereka ini kan ada potensi jeleknya juga dong. High pressing ini sekali kecolongan, terlambat 1-2 langkah, kosong sana belakang, belum lelahnya ya. Jadi menurut gue ini adu nafas, adu disiplin fisik aja nih. Ya, maksudnya Juve berfisik. sukanya gitu, ini juga antara suka dan gak suka. Tapi Inter kalau low block lawan tim-tim yang chill yang nunggu di belakang, Inter justru kesulitan karena nggak punya, sangat kesulitan. Nah, ini sekarang nggak dikasih Di Marco crossing, kasih apa namanya, dari tengah terobosan, bolanya cepet-cepet banget. Jadi kalau menjawab dari Kaskar tadi, ya ini bisa jadi kelemahan, tapi kalau sampai ini nggak, Juve-nya juga nggak sempurna, justru bisa jadi potensi buruk juga buat Juve, karena Inter suka sama yang kayak gini-gini nih gitu. Oh, berarti ini bisa jadi bumerang juga ya Mas Pondra bagi kita. Betul. Ya, apalagi Juve kan 2 pertandingan terakhir high defensif banget, defensifnya tuh tinggi banget. Tidak memainkan low block gitu. Ya mungkin salah satu insight bagus juga tuh kalau mau meredam Inter, memainkan pola low block itu tadi. Kayak Sosolo kemarin gitu. Sosolo gerusa-gerusu, main tinggi apa segala macem. Habis kan makanya. Habis karena ya mereka habis nafas juga, terus ya apa namanya, memang kayak main itu tujuannya biar musuh nggak cepet-cepet numpuk pemain di kotak sih sebetulnya. Oke.
Kita mulai mengerucut ya Mas Paundra, Mas Gita. Kita ngomongin key players dan the second line trade gitu ya. Kita ngomongin aktor utama nih di Inter, ada Federico Di Marco. Bener ya Mas Gita? Ini orang mungkin cheat code banget ya back, tapi asisnya udah 11, terus paling banyak sejak tahun 2006 ya Mas Gita. Terus belum lagi ada juga Lautaro Martinez, top skornya 14 gol dan udah tajam di depan, clean sheet di belakang, juga paling banyak di Eropa sekitar 13 kali. Tapi di Juve kita punya Weston McKennie yang lagi gacor-gacornya, juga ada Kalulu yang rajin overlap, sama Yildiz yang selalu bikin repot tuh tadi kata Mas Gita sebelumnya ya. Nah kalau untuk Mas Paundra nih gimana caranya kita matiin, nggak matiin sih ya, apa ya bahasanya, Meredam. mengantisipasi ya, meredam Di Marco yang udah bikin 24 big chance itu, dan kira-kira siapa pemain Juventus yang menurut Mas Paundra bakal jadi kunci buat ngacak-ngacak Inter nanti? Apakah Weston Siapa head to head bro? Head to head Di Marco siapa di posisinya Juve? Kanan, Kalulu ya? Kanan bisa McKennie, bisa Kalulu. Bisa McKennie emang McKennie. jadi wingback, sering jadi McKennie wingback. tuh kalau main 3-4-2-1 dia di sayap, di posisi wing kanan. Kalau main Oke. 3-4-2-1. Kalau main 4 back berarti ketemunya Kalulu di kanan. Gimana Mas Paundra? Siapa nih Mas kira-kira pemain kunci kita yang bakal Ya, kacak-kacak? betul, gue setuju sih. Di Marco itu salah satu pemain Inter favorit gue saat ini. Karena dia bener-bener apa ya, keren banget sih itu si Di Marco sih. Agresif, crossingnya bagus, produktif juga. Musim ini dia udah 13 assist 6 gol. Coba lu bayangin aja. 13 assist 6 gol untuk ukuran wingback gitu kan. Banyak banget. Waktu lawan Juve pun di pertemuan pertama Di Marco juga ngasih 1 assist kalau nggak salah kan. Dia main di babak kedua tuh dan akhirnya mengubah permainan. Yang tadinya Juve udah unggul 2-1 ya kalau nggak salah ya. Akhirnya di comeback jadi 3-2 kan, jadi 2-3 keunggulan Inter. Itu gara-gara Di Marco masuk tuh. Artinya Di Marco ini memberikan impact yang cukup besar buat Inter dan membahayakan Juventus. Apalagi kalau misalnya sampai tadi gue bilang Juve bermain terlalu terbuka, main 4 back, lini tengahnya terlalu lowong, maka itu akan menjadi santapan empuk buat Di Marco. Makanya menurut gue untuk bisa meredam Di Marco ya langsung di mid block dari tengah gitu ya, langsung dijaga jangan sampai Di Marco banyak memegang bola, memberikan crossing. Lautaro juga termasuk ya, jangan sampai dia balik badan ngasih shooting ya, memang harus di man marking gitu supaya membuat posisi Di Marco tuh jadi tidak nyaman. Jadi ya Di Marco memang menurut gue pemain favorit dan pemain yang paling berbahaya. Nama kedua sebenarnya ada Çalhanoğlu, cuman alhamdulillah Çalhanoğlu nggak main ya kemungkinan besar ya. Karena di pertandingan pertama pun juga dia nyetak 2 gol tuh dan apa jago syuting-syuting dari luar kan. Nah, kelemahan Juve saat ini di Gregorio itu sekarang lagi lemah shoot-shoot bola-bola dari luar kotak penalti itu. Lawan Inter di shoot dari luar, lawan Dortmund di shoot dari luar. Ya, itu kayak kok gampang banget ngebobol di grade di musim ini gitu kan kalau disut-sut dari luar. Untungnya Çalhanoğlu lagi nggak main gitu. Oke, kalau dari Oke. sisi Mas Interisti gimana nih Mas? Kalau tadi kan udah disebutin Yildiz ya Mas, yang salah satu yang agak ngerepotin ya. Di game-game sebelumnya juga dia kontribusinya nyata banget ngelawan Inter. Tapi selain Yildiz kira-kira siapa lagi nih Mas, Mas Gita, siap yang buat bahaya pertahanan Inter? Yang buat bahaya pertahanan Inter ya. Mhm. Gua sih, gue pikir tadi key players head to head bakal Turam ini lagi Turam connection lagi nih. Ternyata malah nggak disebut kayak adu Turam di match kedua ini ya. Tapi ya gue juga nggak ngerasa apa namanya Marcus Turam bakal bagus ya di pertandingan nanti. Untuk Mhm. pemain yang membahayakan, gue ini sih Yildiz Conceição pikiran starter nggak? Conceição kemarin lagi kurang fit, lagi agak cedera ringan. Jadi belum belum Oke. pasti Berarti starter siapa? juga sih. 4-2-3-1 winger satunya siapa? 4-2-3-1 winger satunya itu kalau nggak McKennie kemarin siapa ya? Zegrova dari babak kedua. Siapa ya satu lagi kemarin ya? Empat Tapi dua nggak tiga seeksplosif satu. Conceição ya? Zegrova sama sih gaya-gaya model mainnya. Hmm. McKennie sih, McKennie, Yildiz, Mhm. Locatelli, Kabal. Oh kadang mungkin Cambiaso mungkin ya dinaikin ke depan. Siapa yang Oke. kemarin ya? Gue lupa deh. Ya itu Weston si Jackie bilang.
Tapi Mm-mm. kalau ditanya siapa pemain yang berbahaya, gue bisa meyakini Yildiz dan Kevin Turam sih. Karena Inter lemah melawan gelandang-gelandang fisikal. Rabiot yang yang ngandalin fisik buat ini aja Ya, daya jelajah fisikal ya. tinggi. Wah itu lemah banget Rabiot dengan apa di waktu di Milan Inter nggak bisa karena nggak ada lagi Inter gelandang-gelandang fisikal juga. Apalagi satu-satu Inter punya dua gelandang fisikal ya siap adu fisik. Barella musim ini musim terburuknya Barella di Inter. Hmm. Fratesi, wah buruk banget juga Hmm. Fratesi. Gua rasa belum tentu dimainin juga. Jadi dia lo Sucic lawan enggak ya, Bro? Sucic Mkhitaryan, enggak ya? wah habis Mkhitaryan kakek-kakek satu itu. Sucic enggak bukan fisikal gayanya ya. Gelandang elegan aja dia, Sucic. Halo? Oh, Gitanya lagi error deh nih. Oh, dia nge-freeze ya? Mm-mm. Ngeheng. Bener. Iya, kayak Ya, nge-freeze Mas. habis ini langsung close aja ya. Dia udah cukup lah segitu lah. Mm-mm-mm. Gue tinggalin sebentar langsung ngeheng nih. Gue harus tungguin. Sekali lagi. Oke. Aman bro? Jaringan gue jelek ya? Sorry, gue keluar-keluar ya? Iya. Udah bisa lagi? Udah bisa Mas. Oke, sorry. Ya itu sih kalau ditanya pemain Juve yang berbahaya, gue Thuram dan Yildiz sih. Oke. Terakhir nih Mas, di antara Mas Gita, kalau skor berapa nih Mas? Tebakan, prediksi. Waduh, Juventus lah ya. or gue bisa sih Inter menang 2-1. Mas Pondra, berapa Mas? Anjir Ah, diketawain, gue bela tim gue sendiri diketawain anjir. Mas Pondra. boleh berapa ya? 6-0 lah aja ya, 6-0 anjir. Boleh. Satu-satu Bikin aja, acara apa satu-satu. lagi gue 6-0. Satu-satu aja lah. Gue berharap Lautaro bau lagi lawan Juve. Lautaro ini kalau lawan Hmm. Juve bau mulu nih. Dia berapa pertemuan cuma nyetak 4 gol. Itu pun 2 dari penalti. Lautaro kan bisa men, cuman bisa lawan tim-tim Tim kecil ya. kayak bisa. Tapi sebuah fakta yang mungkin orang-orang nggak sadari, Lautaro baru di musim ini dia bisa mempersiapkan musim dengan sempurna ikut preseason sejak hari pertama. Oh, Sebelumnya dia ada World ya, Cup, ya, ya, ada ya. Ada aja Copa kesibukannya ya. Amerika. Kan sejak COVID tuh kayak Iya. deret tuh. Nah, ini baru season ini dan gue dari awal bilang bahwa ini musim ini Lautaro akan jadi tulang punggung dan paling konsisten sepanjang 5 tahun terakhir dan ya kayak bener nih Dia lagi bagus lagi ya udah Lautaro 14 dibandingin gol ya. season. Ya Udah udah 14 lumayan lah. gol. Ya, mudah-mudahan jelek lagi lawan Juve lah. Lautaro. Amin. Nah, untuk sebelum tutup, nah gue sebetulnya ingin mencatat bahwa musim ini bukan musim ini, akhir-akhir ini Inter justru banyak Interisti di luar sana merasa bahwa duet lini depan terbaik Inter bukan Lautaro Marcus Thuram, Turam. Hmm. tapi Lautaro Pio Esposito. Oh, Dan iya. itu kembali terbukti kemarin lawan Sassuolo untuk pertama kalinya Lautaro duet sama Thuram lagi ya jelek walaupun dua-duanya mencetak gol tapi nggak berjalan dengan baik. Thuram itu kan dipaksakan menjadi eh, penyerang tengah kan menjadi sementara Lautaro yang support. Sementara Thuram basicnya winger di tim sebelumnya gitu. Untuk penyerang tengah yang asli ya Pio Esposito, penyerang yang Target man ya. man nah itu dia. Makanya sebetulnya lebih klop itu. Makanya di musim ini banyak yang merasa bahwa Thuram saatnya dilepas dan masuk akal Inter mengincar Vlahovic karena kalau Inter mau mencari penyerang tengah sebetulnya model Vlahovic Pio Esposito itu lebih lebih sepadan untuk berduet dengan Lautaro ya. Nah, Lautaro menyebut Lautaro sebagai striker yang nggak klinis ya memang fungsi dia sebetulnya bukan mencetak gol gitu. Dia lebih support sebetulnya. Iya. Wah, ini menarik banget ya pembahasannya. Insight-insight dari Mas Gita ini sangat bermanfaat ya. Ternyata Mas banyak hal-hal yang bisa kita petik gitu ya untuk Juventus ternyata. Nah,
Derby Italia emang nggak pernah gagal bikin tensi naik ya teman-teman Juventini, mau Inter lagi di atas mau Juventus lagi juga masih bangun konsistensi performa. Kalau udah ketemu di lapangan statistik kadang-kadang emang cuma jadi angka di atas kertas gitu ya. Buat Juventini tulis di kolom komentar skor prediksi kalian berapa dan siapa yang bakal cetak gol kemenangan. Dan buat Interisti yang nyasar ke sini nih boleh juga lah kasih prediksi kalian ya asal sopan gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng YouTube-nya biar nggak ketinggalan analisis pasca pertandingan nanti. Dan buat yang mau support lebih, scan QR code yang tersedia di layar buat juga join membership kita. Terima kasih buat narsum-narsum kita yang pada hari ini udah keren-keren banget. Thank you Mas Gita, jangan kapok-kapok join bareng kita lagi. Thank you Mas Paudha. Sampai ketemu di post match review berikutnya dan seperti biasa ayo Mas Gita, final fine. Forza Juve. Forza Juve. Patsa Inter ya harusnya ya. Patsa Dia bukan Inter. Forza